Pemirsa, kapal armada Sumut Global diserang drone saat berlayar menuju Gaza pada Senin 9 September waktu setempat. Insiden itu terjadi di lepas pantai Tunisia, namun pihak berwenang membantah ada aktivitas UAV. Melalui media sosial, penyelenggara armada Sumut Global menunjukkan rekaman saat salah satu kapal mereka diserang dari atas pada Senin 9 September waktu setempat. Momen ini direkam dari kapal lain dalam armada yang membawa bantuan dan aktivis pro-Palestina menuju Gaza. Penyelenggara menyebut Senin malam salah satu kapal mereka diduga ditabrak sebuah pesawat tanpa awak atau UAV saat berada di perairan dekat Tunisia, namun Badan Keamanan Tunisia membantah laporan itu dengan menegaskan tidak ada drone yang terdeteksi di wilayah perairan mereka. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait insiden yang dilaporkan. Armada Sumut Global sendiri dikenal sebagai gerakan internasional yang berupaya membawa bantuan kemanusiaan langsung ke Gaza. Sebelumnya para delegasi dari 44 negara peserta aksi membuka blokade Israel ke wilayah Gaza Palestina mendarat di pelabuhan Bou Said, Tunis, Tunisia. Sebagian besar relawan yang baru menepi berasal dari Eropa. Mereka berlayar selama sepekan dari Barcelona, Spanyol, dan bergabung dengan Global Sumut Flotilla, sebuah aksi membuka blokade Israel di gerbang masuk ke Gaza Palestina untuk membagikan bantuan kemanusiaan. Salah satu relawan yang tiba adalah aktivis asal Swedia, Greta Thunberg, yang Juni lalu sempat ditangkap tentara Israel dalam misi yang sama. I'm gonna be very brief because we all know why we are here. Just across the water from here there is a genocide going on. A mass starvation committed by Israel's murder machine. Keep your eyes on Gaza. Keep your eyes on Gaza. We have global media reporting about this mission. Where is global media when it comes to reporting about the hell they're going through in this genocide? Where is global media when it comes to holding war criminals to account? Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini misi Global Sumut Flotilla, kita tanyakan langsung ke narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, dan juga salah seorang relawan Indonesia Global Peace Convoy, Rahendro Heru Bowo. Selamat sore Gusmis dan selamat sore Mas Heru. Selamat sore, siang dari Tunisia. Baik, saya ke Mas Heru terlebih dahulu. Mas Heru, apa informasi yang Anda bisa bagi ke kami yang ada di Indonesia? Karena informasi yang kita ketahui di sini sangat sedikit sekali. Hanya kapal itu juga masih belum jelas apakah memang benar serangan drone atau memang ledakan dari dalam kapal sendiri. Baik Tasya dan juga pemirsa, saat ini saya berada di gedung kesenian Kota Tunis, Tunisia. Kita di sini baru saja digelar press conference dari Steering Committee yang membenarkan bahwa tadi malam sekitar pukul 00.29 tepatnya waktu Tunisia terjadi penyerangan oleh drone yang tidak dikenal. Drone tersebut melontarkan sebuah bom macam bom api yang membakar bagian depan kapal. Di situ tidak ada kru yang bertugas, hanya satu orang penjaga aja di situ, dan tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Alhamdulillahnya api berhasil dipadamkan begitu cara itu. Baik, jadi artinya kapal itu sekarang saat ini berada di mana, Mas Heru? Apakah masih terus berlayar atau? Kapal itu Halo Mas Heru? Baik, tampaknya ada gangguan sinyal. Saya ke Gusmis terlebih dahulu. Gusmis, kalau kronologi yang KBRI Tunisia terima terkait dengan kejadian kapal ini seperti apa, Gusmis? Ya, kami mendapatkan informasi dari dua sumber. Sumber yang pertama itu dari
Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tadi malam ada kebakaran di salah satu bagian kapal. Lalu kemudian informasi yang kedua dari Global Sumut Flotilla, dari steering committee yang akan berlayar besok dari Tunisia, bahwa memang tadi malam ada drone yang tiba-tiba menghampiri kapal steering committee. Ini kapal yang cukup besar yang digunakan dalam perjalanan misi kemanusiaan pada tahun 2007 yang lalu. Maka memang ada serangan, dan sebagian dari mereka mengatakan ini adalah serangan dari Israel. Tapi saya sampaikan bahwa sampai siang ini di Tunisia saat ini pukul 11:30, kondisinya sangat kondusif. Seluruh relawan dari Indonesia Global Peace Convoy juga alhamdulillah, karena letak kejadiannya itu di tengah perairan internasional, itu berada di Sidi Busaid, yang itu terjadi tengah malam dini hari, dan sementara seluruh relawan dari Indonesia berada di jantung kota Tunisia, yaitu di Habib Bourguiba Avenue. Jadi saya pastikan bahwa semuanya kondisinya alhamdulillah sehat, dan mereka sedang bersiap-siap untuk berlayar besok hari. Jadi artinya kejadian kebakaran yang terjadi di salah satu kapal steering committee tadi itu tidak akan membatalkan atau menunda keberangkatan relawan Indonesia besok ya, Gusmis? Ya, barusan ada jumpa pers dari steering committee Global Sumut Flotilla bahwa besok tidak akan ada penundaan lagi. Besok sekitar 72 kapal dengan seribuan relawan dari 44 negara termasuk Indonesia. Ada 30 relawan yang akan bergabung. Besok akan berlayar dari pelabuhan dari perairan internasional, pelabuhan di kota Sidi Busaid, kota wisata. Besok mereka mengundang ribuan warga Tunisia untuk melepas Global Sumut Flotilla ini, dan saya kira besok akan ramai, mungkin jumlahnya bisa ratusan ribu karena dukungan warga Tunisia di sini sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak gentar sedikit pun dengan ancaman drone tadi malam, karena apa yang dihadapi oleh mereka tadi malam, ancaman drone itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan pengorbanan warga Gaza dan warga Palestina selama ini. Oke, jaminan keamanannya akan seperti apa, Gusmis, untuk para relawan yang akan berangkat besok, termasuk juga untuk 72 kapal yang akan berlayar besok? Kalau monitoring dari kami semuanya sangat baik ya, bahkan pesertanya ini ada anggota parlemen dari Tunisia, ada anggota parlemen dari Uni Eropa, ada sejumlah artis, wartawan. Ini peristiwa besar, besok akan kita lihat di dunia bahwa dukungan terhadap Gaza untuk membuka blokade di Gaza dan membantu kemanusiaan, kelaparan yang luar biasa kita lihat setiap hari, kemudian kemerdekaan Palestina itu sangat luar biasa. Bahkan PBB juga mengirimkan salah satu kapal terbesarnya untuk rescue yang akan mendampingi 72 kapal yang akan berlayar besok. Jadi kalau monitoring kami sampai detik ini untuk keamanan, keselamatan itu sangat luar biasa, karena juga di dalam rombongan itu ada dokter-dokter yang profesional yang akan membantu jika terjadi sesuatu. Lalu kemudian pemerintah Indonesia juga sangat aktif memberikan perlindungan, pelayanan dan pendampingan, terutama KBRI Tunis, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan atau KBRI akan dilalui. Jadi besok kapalnya dari Tunisia akan menuju Sisilia,
kemudian Siprus, kemudian Yunani dan masuk ke perairan Gaza. Jadi ada sejumlah negara-negara, jadi KBRI kita di Roma, Italia, KBRI kita di Aten, Yunani, lalu kemudian koordinasi juga dengan KBRI kita di Jordan, Aman, dan kemudian Aman Jordania, dan kemudian Kairo di Mesir. Jadi ada 4 negara yang kami insya Allah setelah ini akan koordinasi. Setelah keberangkatan besok, saya akan secara aktif berkoordinasi dengan para duta besar di Roma, Italia, di Aten, Yunani, kemudian Aman di Jordania, dan Kairo di Mesir. Insya Allah pemerintah Indonesia memberikan dukungan, memberikan perlindungan, dan kami akan selalu monitor karena dari Steering Committee Global Sumut Flotilla itu mereka punya semacam rute live streaming perjalanan dari Global Sumut Flotilla ini. Jadi insya Allah kami mendoakan, kami terus memonitor, insya Allah para relawan kita bisa kembali ke tanah air dan misi untuk membuka blokade kemanusiaan di Gaza tercapai, dan puncaknya adalah kita menjadi saksi sejarah bagi kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat. Oke, Gusmis, ini berarti kalau melewati 4 negara seperti yang Anda katakan tadi, kira-kira berapa lama perkiraan akan tiba di Gaza? Jadi diperkirakan sekitar 8 hari akan tiba di Gaza, dan itu tergantung cuaca. Karena kapal yang digunakan itu bukan kapal besar, dan ketika cuaca tadi malam cuaca agak kurang baik di Tunisia, mudah-mudahan hari ini baik. Jadi biasanya kalau cuaca tidak baik itu menepi dulu sampai cuaca baik, lalu kemudian mungkin ada perbaikan mekanik mesin yang akan digunakan. Kalau cuacanya itu baik, maka perjalanan bisa ditempuh sekitar 8 hari. Itu dengan skenario akan berhenti di 4 negara tadi ya, Gusmis? Betul, nanti akan di Sisilia, kemudian Siprus, Yunani, lalu masuk ke perairan Gaza. Oke, baik. Situasi di Gaza sendiri seperti apa, Gusmis? Karena kalau dari pemberitaan terakhir yang saya baca, ada ultimatum dari PM Israel yang mengatakan ada peringatan pergi sekarang karena dalam beberapa hari ke depan akan ada serangan lagi. Ya, kalau di Gaza situasinya kan memang sangat menjedihkan ya, karena genosida yang dilakukan oleh Israel ini kan tekanannya sangat luar biasa, terutama dalam 24 jam terakhir pemerintah Israel meningkatkan serangan ke Gaza. Dan ini memang bukan suatu hal yang baru, karena setiap hari terjadi puluhan warga Gaza meninggal dunia di tengah genosida yang dilakukan. Maka Steering Committee dari Global Sumut Flotilla ini juga menyatakan bahwa ini tidak menggentarkan sedikit pun dari keinginan warga dunia untuk memberikan dukungan terhadap Gaza dan Palestina. Baik, konfirmasi lagi, Gusmis, ini dari Indonesia mengirimkan 5 kapal, apa benar 5 kapal, dan berapa warga negara Indonesia yang ikut dalam kapal ini? Ya, informasi yang masuk ke kami sampai kita wawancara hari ini, memang ada 5 kapal dengan nama-nama pahlawan Indonesia, yaitu kapal dengan nama Presiden Soekarno, Pangeran Diponegoro, Pati Unus, Sultan Hasanuddin, dan Malahayati. Jadi ada 5 kapal, dan sampai hari ini yang terkonfirmasi di kami, di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, ada 30 warga Indonesia yang akan ikut dalam konvoi Global Sumut Flotilla ini. Ada relawan, ada influencer, ada jurnalis, ada juga dari kalangan artis yang akan ikut. Di negara-negara lain juga hampir sama, bahkan di negara-negara lain itu ada anggota parlemen, ada anggota parlemen Uni Eropa, bahkan ada dari Tunisia itu ada 1 atau 2 anggota parlemen juga ikut.
ada artis terkenal juga ikut, wartawan Tunisia juga ikut. Di sini suasana yang sangat euforia, sangat luar biasa dukungan dari warga Tunisia. Bahkan tadi malam ketika ada serangan drone, warga Tunisia juga langsung turun ke jalan. Padahal itu jam 1 ya. Jam 1 warga Tunisia. Jadi dukungan warga Tunisia sangat besar. Besok saya kira di Sidi Bou Said, di pelabuhan di perairan Sidi Bou Said, karena juga itu adalah kawasan wisata di Tunisia ini, di kota Tunis. Besok kita akan melihat mungkin ya ratusan ribu warga Tunisia akan turun ke jalan melepas keberangkatan dari seluruh warga dunia dari 44 negara, 1.000 relawan itu untuk Global Sumut Flotilla. Gusmis, ini para relawan ini sudah mendapatkan pelatihan ya untuk hidup di kapal dan termasuk bagaimana nanti apa yang akan dikerjakan di Gaza? Ya, ini hampir seminggu ya pelatihannya, sangat intensif ya. Sejumlah skenario sudah sudah dilakukan. Bahkan kemarin kalau tidak salah sudah ada pembagian tadi malam ya, pembagian kapalnya kami monitor terus. Semuanya, insya Allah mudah-mudahan kami mendoakan, mendukung, memonitor untuk keselamatan seluruh warga negara Indonesia, dan bahkan di Wisma Duta Besar juga melakukan doa bersama, karena bagaimanapun seluruh niat dan ikhtiar kita untuk membela warga Gaza, warga Palestina, kami sempurnakan dengan doa-doa, dan mudah-mudahan sekali lagi kami bangga, kami terharu dengan perjuangan kita semua, dunia dan relawan dari Indonesia, bahwa kita semua bersama dengan perjuangan warga Gaza, warga Palestina, terutama bagaimana blokade kemanusiaan dibuka, bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Gaza bisa kita bangun kembali, dan puncaknya, dan inilah cita-cita para pendiri bangsa kita, yaitu Palestina merdeka. Baik. Gusmis, ini mungkin saya tidak tahu Gusmis tahu atau tidak mengenai bagaimana skenario mereka akan masuk dan kemudian mereka akan keluar dari sana dengan cara yang cukup aman. Apakah Anda punya informasi soal ini? Ya, kami punya informasi detail sekali bahkan, dan karena itu kami akan koordinasi. Jadi skenarionya adalah bahwa mereka menyerahkan bantuan simbolik kepada warga Gaza di perairan Gaza, lalu kemudian mereka kembali ke Tunisia. Itu skenario pertama. Skenario kedua mungkin mereka dideportasi ke Jordania, ke Amman, dan oleh karena itu kami akan intensif melakukan komunikasi dengan KBRI kita di Amman, Jordania, atau dengan Mesir ya, tapi kemungkinan besarnya ke Jordania. Jadi misi ini adalah ingin menyatakan bahwa Gaza itu, blokade Gaza itu harus dibuka. Bantuan kemanusiaan itu harus masuk. Karena yang terluka ini dunia, kemanusiaan. Ini dari tujuan utama dari misi dari relawan Global Sumut Flotilla ini, bahwa Gaza tidak sendirian. Dunia semua memberikan perhatian. Baik itu pemerintah, baik itu warga negara kita. Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang mengirimkan bantuan ke Gaza melalui jalur udara dari Mesir ke Jordania juga. Bahkan bantuan kita sudah siap di perbatasan Rafah kan. Kita semua, hati kita, mata kita, itu hati nurani kita itu tertuju ke Gaza. Jadi ini tujuan dari gerakan ini semua. Karena itu kami memberikan perhatian khusus, terutama saya sejak kedatangan di sini sampai sekarang, setiap detik, setiap saat saya bermonitor bagi keselamatan warga negara kita di Tunisia ini. Oke, baik. Gusmis sendiri sudah bertemukah dengan para relawan Indonesia, dan mungkin bisa diceritakan itu auranya seperti apa, mood mereka seperti apa, Gusmis? Alhamdulillah semua kalau di Tunisia ya, karena saya ini bertemu dengan mereka ini sudah nggak terhitung ya. Bahkan saya datangi hotel mereka jam 1 pagi itu. Jadi ketika bagaimana tempat tinggal mereka, saya terima di KBRI, saya terima di Wisma, mereka hampir setiap saat menginformasikan, dan saya bertanya secara aktif keadaan mereka. Jadi kalau di Tunisia ini saya pastikan alhamdulillah semuanya senang,
karena kita satu sebagai bangsa, terutama saya sebagai duta besar memberikan perhatian penuh kepada mereka. Dan nanti saya pastikan kami akan setiap saat memonitor perjalanan mereka hingga misi mereka tercapai untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Setelah itu kami siap menyambut mereka kalau mereka nanti kembali ke Tunisia, karena mereka masuk dari Tunisia, mereka akan kembali ke Tunisia. Kami dengan senang hati siap menyambut mereka. Dan kalaupun nanti mereka pulangnya dari Jordania, kami akan berkomunikasi. Jadi pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, kami saling bahu-membahu dengan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia Global Peace Convoy ini. Baik, kita sama-sama nantikan dan kita sama-sama doakan agar misi ini berjalan lancar dan bisa kembali dengan selamat. Terima kasih Gusmis untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime, dan saat ini kita akan kembali mencoba bergabung dengan salah seorang relawan Indonesia dari Global Peace Convoy, Rahendro Heru Bowo, yang tadi sempat terputus. Mas Heru, selamat sore waktu Jakarta, selamat siang waktu Tunisia. Selamat siang waktu Tunisia, Tasya. Baik. Iya, silakan Mas Heru, bagaimana kondisi di sana? Ini orang-orang yang berkumpul di belakang Anda ini bagian dari relawan yang akan berangkat besok atau seperti apa? Baik, Tasya. Jadi saya masih berada di Gedung Kesenian Kota Tunis, Tunisia. Di sini baru saja tadi dilaksanakan press conference oleh Steering Committee Global Sumut Flotilla. Nah, di sini masih banyak warga Tunisia dan juga wartawan ya dari berbagai luar negeri yang masih mungkin mengumpulkan informasi mengenai kegiatan kami nantinya. Baik, Mas Heru, dengan kejadian kapal yang diserang oleh kapal tanpa awak semalam, besok teman-teman tetap akan berangkat sesuai jadwal ya? Baik, atas kejadian tadi malam sampai saat ini kami juga belum menerima informasi ya apakah ada penundaan lagi, karena sebelumnya kan sudah terjadi satu kali penundaan yang rencananya semula akan berangkat tanggal 7, kita berangkat pada tanggal 10 besok, dan sampai saat ini belum ada informasi lagi dari steering committee. Kami para delegasi masih menunggu ya, masih menunggu di penginapan kami masing-masing, dan kami masih saling sharing ya satu sama lain, mempersiapkan diri apa saja yang nanti dibawa, apa saja nanti yang dipersiapkan kita akan untuk kita berlayar nanti. Oke, kalau teman-teman relawan komunikasinya dengan Mas Heru inginnya seperti apa? Apakah memang benar-benar ingin berangkat besok atau masih juga memantau apakah ini cukup aman untuk dijalani besok? Ya, kami sebagian besar 30 delegasi yang rencananya akan berangkat besok, kami masih optimis ya. Kami masih semangat, insya Allah mudah-mudahan kami siap berangkat menuju jalur Gaza melalui perairan Mediterania nantinya ya. Insya Allah kami masih siap. Oke, Mas Heru, kalau boleh tahu secara umum ini rencananya kan, karena tadi kita sudah berbincang dengan Duta Besar RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, yang sudah mengatakan bahwa ini akan melewati 4 negara dan menempuh 8 hari perjalanan. Mungkin bisa diceritakan dari teman-teman relawan persiapannya seperti apa untuk menuju ke Gaza? Ya, sampai saat ini sih kami masih mempersiapkan diri dengan mungkin kita masih ada training ya sambil mengisi waktu, training tentang keselamatan, bagaimana nanti di kapal jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin nantinya kami ya sakit, nah kita mempersiapkan apa aja obat yang kita bawa, lalu jika ya amit-amit ya nanti kita telah mendekat ke Israel, pihak Israel masuk ke kapal kita sudah persiapkan diri bagaimana yang kita lakukan nanti, kita masih terus sharing ya, begitu Tasya. Oke, Mas Heru mungkin bisa diberi gambaran pelatihannya, pelatihan apa dan siapa yang memberikan pelatihan? Oke lah, yang memberikan latihan itu dari pihak steering committee ya, dari panitia Global Sumut Flotilla. Seperti kemarin misalkan ada kejadian yang terjatuh, yang patah tulang, lalu bagaimana pertolongan pertamanya, apa yang kita berikan, terus bagaimana yang mengalami mabuk laut ya, laut, nanti apa saja yang kita harus lakukan, pertolongan pertamanya, apa saja obat yang kita berikan.
Lalu kendala-kendala lainnya di kapal, ya kurang lebih seperti itu, Tasya. Baik, 30 orang ini kalau boleh tahu siapa saja gambaran orang-orangnya Mas Heru? 30 orang ini kita dari relawan ya, dari NGO-NGO dan juga beberapa rekan media yang ikut akan ke Gaza nanti. Oke, baik. Mekanisme penyerahan bantuannya nanti di Gaza akan seperti apa? Dan bagaimana nanti menembus blokade Israel di Gaza, Mas Heru? Ya baik Tasya, jujur kita belum sampai briefing ke sana ya, karena masih banyak kemungkinan yang terjadi ketika kita mendekat ke perairan Gaza, karena Steering Committee sendiri belum memastikan apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita sudah diberi tahu jika kita memang berhasil menembus blokade Israel, kita sampai di Laut Gaza, kita dihimbau agar tidak turun dulu di kapal, kita standby di kapal dulu demi keamanan kita, begitu. Nah, dari kapal nantinya mungkin kami akan berupaya memberikan bantuan, mungkin bantuan itu kita masukkan ke dalam plastik, kita bungkus dengan kedap udara, kita ada masukan seperti itu, kita buang ke laut, mungkin nanti sampai di Gaza. Kalau itu kita tidak bisa turun ya, gitu Tasya. Oke, berapa banyak dan apa saja kira-kira secara umum yang dibawa bantuan yang dibawa 5 kapal ini, Mas Heru? Yang pasti makanan dan obat-obatan, Tasya, juga ada beberapa tim medis nanti yang akan ikut di kapal bersama kita. Jadi kita sih berharap warga Gaza bisa menghampiri kita, bisa datang satu-satu ke kapal kita mengambil kebutuhan mereka, begitu Tasya. Oke, jadi ada beberapa skenario ya, Mas Heru. Apakah Ya, itu betul, akan banyak di skenario yang akan terjadi ya. Iya, apakah itu akan di laut atau kemudian bisa cukup dekat menyentuh Gaza dan turun? Itu teman-teman sudah siap dengan berbagai skenario itu ya? Betul, ya, kita sangat siap. Insya Allah doakan kami yang akan berlayar ke sana, semoga misi kami ini berhasil menembus blokade Gaza dan membuka jalur bantuan dari berbagai negara biar bisa masuk ke Gaza. Ya. Kalau misalnya kemudian memang bisa menembus blokade, Mas Heru, rencananya akan berapa lama di sana dan bagaimana mekanisme untuk keluar dari wilayah Gaza? Berdasarkan informasi yang kami terima ya, mungkin sekitar 2 atau 3 hari kita berada di sana ya, seperti itu. Tapi kemungkinan itu juga bisa berubah. Kita nanti melihat kondisi di lapangan di sana di perairan Gaza, begitu, Hasan. Oke, ada mungkin harapan dari pemerintah Indonesia untuk relawan-relawan yang saat ini sudah siap berangkat besok, Mas Heru? Ya, harapan dari pemerintah, karena kita juga sudah beberapa kali berdiskusi ya dengan pihak Kedubes. Ya, pihak Kedubes juga berharap bahwa misi perdamaian kita ini, karena kita mengusung misi perdamaian non-violence ya, tanpa kekerasan, kita tidak bawa senjata, kita tidak akan melakukan kekerasan, kita tidak akan melawan ya. Jika nanti tentara Israel masuk ke kapal kita akan pasrah ya, begitu. Ya, jadinya ya pemerintah mungkin melalui Kedubes berharap kita dapat kembali lagi ke Indonesia dengan selamat, begitu. Oke, tapi Mas Heru dan teman-teman mengamati tidak bagaimana perkembangan eskalasi di Gaza, karena memang ada pernyataan terbaru dari Benjamin Netanyahu kemarin bahwa dia akan meningkatkan eskalasi serangan dan bahkan memperingati penduduk Gaza untuk segera meninggalkan Gaza. Betul, memang kami juga mendengar pernyataan dari pemerintah Israel. Tapi kami tetap optimis ya melakukan misi kami, misi perdamaian, dan kami juga berharap ya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Kami berharap ya bisa aman sampai di sana, begitu, Tasya. Oke, baik. Terakhir Mas Heru mungkin mau kirim salam buat keluarga di Indonesia. Apa kata-kata yang ingin disampaikan mungkin? Baik, pemirsa, kami dari 33 delegasi yang akan berangkat menuju perairan Gaza, kami mohon doanya, terutama keluarga saya, ya mohon doa dan dukungannya. Kita sampai dengan saat ini masih dalam kondisi baik, ya hanya saja beberapa dari kita ada yang sakit flu ya. Nah, jadi kita berharap doanya terus supaya kita nanti selamat, kita kuat di kapal, karena cukup panjang perjalanan nanti kita mengarungi lautan ya, mungkin sekitar 5 atau 6 hari. Begitu, jadi kita mohon doanya, mohon supportnya.
dari warga negara Indonesia. Ya, begitu. Baik, Terima Mas kasih. Heru, kita semua di Indonesia mendoakan semoga teman-teman selalu sehat dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Terima kasih Mas Rahendro Heru Bowo, relawan Indonesia Global Peace Siap, terima Convoy. kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.